Bang, lu siapa Bang menang Bang? Dustin Poirier, Max Holloway. Kalau gue sih Dustin Poirier Bang. Oh ya, gue Iya. Max Holloway sih. Ini 2-1 nih kayaknya. 2-1. Oh, alasannya kenapa Bang lu Bang? Alasannya karena menurut gue si Max Holloway itu lagi naik juga sih menurut Iya, gue. oke. Kayak secara menang, sebenarnya kunci kemenangannya besok tuh di speed ya gue rasa. Oke. Speed. Sedangkan si siapa namanya tuh Dustin Poirier tuh udah nggak eranya gitu. Ada berita seliweran dan minggu lalu sama Sardo udah dibahas juga. Tapi sebelum mulai sebenarnya mau ada tamu harusnya minggu ini, tapi beliau tiba-tiba cancel, jadi nggak bisa datang minggu ini. Dan akhirnya hari ini ada Bang Andika Mamesa selaku perwakilan dari HSS. Kacau. Juru bicara Paris Fernandes ini. Jangan Betul. begitu. Betul. Jangan. Dan juga ada G Pamungkas selaku headliner stand up Indo Festival hari kedua. Kacau. Tepuk tangan. Gila. Akhirnya saya kembali lagi di sini. Iya. Sebentar, ini gara-gara ini Kacau. gue jadi lupa jingle. Bentar ya. Oh ya nggak apa-apa, Oke. nah, kita simpan di nanti Kita aja. simpan. Kita Kita simpan skip di tengah-tengah. Kita simpan di Keluar tengah. jingle. Iya, jadi sekali lagi podcast ini adalah podcast paling netral ya, karena walaupun di sini Jelas. ada perwakilan Beyond, HSS, ada Betul. perwakilan One Pride ya, ada Cosmax juga sering datang, ada perwakilan Stand Up Indo, tapi kita di sini netral semua. Netral jelas. Iya, ya, tapi Stand Up Indo sejauh ini belum ada yang jago MMA Bang. Jadi belum bisa ikut HS, belum bisa atau ikut Beyond atau Nanti kita apalagi One carikan Pride. nih. Kalau Kita kalau carikan misalkan siapa yang paling seru nih. sebenarnya kan kalau misalnya tinju udah ada Uus. Uus Oh iya, ada udah. Smackdown, dia ada Smackdown dulu pernah bikin Smackdown Dan tuh. Uus juga Smackdown. Masa kita nggak, ya Uus itu kan bisa dibilang dia tuh salah satu yang paling atletis lah dalam komika. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalkan menurut lu ada pertandingan nih, Ah. mau itu tinju, mau itu apapun itu, mau itu slap, gampar-gamparan, komika siapa? Siapa? Cari yang paling bermasalah Pak. Yang Oh. lagi bermasalah betulan. Siapa? Siapa? Saya kan tanya. Gak ada yang bermasalah. Nggak ada, kita Masa tidak ada sih? bermasalah Bang. Ada lah. Semua cinta dong. Jelas ada. Dicari. takut. Mau nyebutnya takut. Mau nyebutnya doang nggak belum berani Pak. Ya mungkin ada yang komen di bawah si ini lawan si ini ya pasti Iya, gitu. yang udah bentrok banget di stand up Iya. ada tuh. Tapi lu jujur megang siapa ya? Kalau di antara dua itu. Kan namanya belum. Ya kan, namanya belum tapi disebut. kan Lu refer ke situ ya. Iya. Tapi kan di otak lu udah terekam kan, tertanam jelas. nih si ini. Lu megang siapa? Si itu apa si itu? Nah. Saya bantu yang mau latihan bareng aja. Oh iya. Oh Iya. berarti udah ada kisi-kisi itu ya. Terlalu kisik enggak sih? Iya gitu ya. Biasa. Tapi ya itu kalau anak stand up kita belum ada yang MMA, mungkin Uus lah perwakilannya kalau mau ngelawan Bener. perwakilan dari HSS atau Uus kan udah pernah ikut. Udah pernah dia. Lawan Bleacherings. Bleacherings ya. Iya. Menang siapa Bayaran waktu itu? mahal tuh bayaran. Menang Uus tuh, bayar mahal tuh ya. Mahal tuh gas. deh. 1M ada tuh. Belum kayaknya sih. Oh enggak ya, 500 juta paling ada kan. Ada, Sampai. itu ada. Kacau Pak. Iyalah, headliner lawan Headliner. dia Jay akhirnya Rings lagi. Akhirnya Uus jadi headliner ya, tapi dia Iya. HSS. Harusnya kan headliner di Stand Up Indo Festival kan, tapi dia ternyata headliner di HSS Di dia. HSS Menang akhirnya. Uus tuh ya kalau Menang misalnya tuh ya. Uus, Di iya. Bali tuh ya, Di Atlas Bali ya. bener. Iya. Nanti juga minggu ini Bang M juga jadi komentator di HSS, berangkat ya Bang ya. HSS, bener, Siapa berangkat. main eventnya Bang? Aduh. Siapa Bang namanya? Udah boleh belum? Udah boleh disebutin belum? Boleh, cuman ada lah petinju lah. Oh gitu. Ya iyalah petinju masa Bener-bener. balerina. Ya, Iya. ya bener aja lu Bang. Ada. Saya lupa namanya. Oh, itu lucu banget. Aduh. Tapi nanti berangkat ke Bali Bang ya. Berangkat ke Bali. Iya, betul. berangkat ke Bali nih, Bang M ya. Jangan lupa ditonton juga Boleh, HSS ya. betul. Tapi minggu lalu gue sama Sardo ada bahas soal Donald Trump itu kan ada speech kan. Wah, Terus iya. dia mau bikin UFC Fight Night di White Iya. House. Betul. UFC Fight Night di White House. Iya, tadi tuh ada isu McGregor Chandler mungkin bisa jadi headliner. Udah pasti batal. Tapi dari ya udah pasti batal. Iya kan? Orang McGregor sibuk selingkuh. Iya, itu gara-gara itu. Oh, masuk gara-gara itu doang, Bang. Kan Pak, maksudnya kasus selingkuh terus di White House gitu kayaknya susah sih. Susah ya kalau ke White House ya. Iyalah. Kan dia mau jadi anggota dewan ya. Nah, Ada itu. McGregor Dia ya. untuk presiden sih dia maunya. Anggota dewan dulu Tapi dia kayaknya. trash talking juga itu sama. Wah, iya. Selama ini dia juga sama Mal. Itu kan skill yang diperlukan Nge-trash doang. talk
para ini anggota-anggota dewan yang terpilih Iya, gitu-gitu. Anggota dewan kan emang jago trash talk. Iya, tapi itu doang skill-nya. nggak bisa ngapa-ngapain. Syailah. Tapi di Ada lapangan podcast politik nih. Syailah. Ada bedanya antara trash talk dengan talking trash. Oh iya, Yes. iya. Kalau talking trash itu adalah, ya kita tidak berani. Janji kosong. Iya, tapi ada berita seliweran gara-gara kemarin gue sama Sardo minggu lalu bahas siapa yang cocok jadi main event. Karena tidak ada perwakilan dari Amerika kan di situ ada dalam kartnya yang impian Iya. kartu ya. Ada Kayla Harrison sama Amanda Nunes di situ. Iya, iya, Terus iya. ada Sean O'Malley sama Corey Sandhagen termasuk. Iya. Nah, ada satu nama yang akhirnya sama gua sama Sardo setuju bahwa kayaknya yang paling cocok untuk UFC fighter dan dia mewakili Amerika adalah John Jones lawan Aspinall. Betul. Nah, ternyata nggak lama pas kita rekaman ini ada berita dari Combat Talk. Gua nggak tahu ini benar atau enggak, tapi Dana White Iya. confirm John Jones is back in the UFC testing Oke, pool. Jadi dia isu sih. unretire. Nah, itu beneran gitu ya? Isu sih kayaknya masih Isu ya? belum sih. Tapi yang dia bilang itu dia pengennya dia bisa bilang udah heavyweight biarin aja Aspinall yang pegang. Gue pengennya super fight. Gue bingung deh. Itu super fight itu maksudnya gimana sih? Ya kayak Ya. McGregor sama agak dream match gitu ya. Jadi Iya. nggak perlu ada kepentingan Perebutan gelar. iya, apa sih itu namanya, nggak perlu ngikutin Title dari fight, nggak perlu ngapain. apa sih urutan-urutan, tapi yang Ya. yang dipengenin aja sama masyarakat gitu kali. BMF kali ya, main BMF kali John Jones ya. Iya, sabuk baru ya. BMF Iya kan? kan baru di kelas lightweight doang kan. Iya, yang nanti minggu ini Iya. kan BMF kan Poirier atau Holloway nih. Iya. Gitu. Tapi kalau BMF tiba-tiba John Jones atau enggak John Jones Puatan paling mungkin sih. Nah, itu seru iya, sih. Iya, iya, terus ya. Itu Seru, mampus tuh. Iya, jadi itu isu doang ya, tapi memang Masih. kita belum tahu apakah John Jones retire atau enggak, tapi harapan kita sih kayaknya John Jones main sih di Wah, iya sih. di UFC atau jangan-jangan itu cuma wacana doang ya, kagak ada sebenarnya UFC Fight Night White House ya. Apa kejadian ya? Pasti masih diskusi kayaknya ya. Iya. Masih diskusi sih, belum ini ya? belum confirm kan. Wah, pecah banget kalau di ya, White House ada UFC Fight Masalahnya Night. kan Nontonnya tapi gimana penontonnya? Ya kan? Ya anggota dewan. Jadi kalau ada yang korupsi langsung Bener, langsung disuruh maju. Yang lawan maju lu. John Jones. lawan John Jones langsung. Kenapa lu korupsi? Di sana ada Harun Masiku kan dia ikut. Di armbar langsung. Di nekecok sama John Jones. Balikin duit korupsinya. Waduh. Balikin enggak? Iya kan, tapi bisa aja bang. Bisa banget, Ya, maksudnya bisa yang banget. nonton mungkin dia nggak pay per view. Memang yang nonton memang anggota dewan kayaknya ya. Kalau Iya. feeling gue ya. Emang tapi ya idenya menarik gak menurut lu bang? Menarik banget sih menurut Iya gua. sih, Karena kan White House ya. apa tuh namanya Donald Trump kan penggemar fighting banget tuh dia. Garis keras. Kan dia Iya, investor. garis keras. Bener, dari dulu kan, dari Iya. zaman dulu tuh dia Mike Tyson tuh sering tanding di tempatnya dia gitu-gitu juga. Betul. Di Iya, iya, Trump apa tuh namanya Trump Trump Tower. gitu-gitu kan. Iya, dan itu kan Donald Trump kan kemarin baru nonton yang Piala Dunia Sepak Bola kan, ada di Amerika tuh Piala yang Chelsea juara. Iya, Itu iya. dia kalau kita berapa kali sorot kamera ke dia, excited banget tuh kelihatannya, mager gitu kayak. Yoi. Kalau Si UFC paham. kan nonton UFC, semangat. Iya. Salaman Nonton sama bola, fighter ya. iya bener. Makanya kan dia tiba-tiba mengeluarkan wacana itu, jadi wih keren juga ya kalau ada White House. Cuma harus ada Iya. perwakilan Amerika itu doang. Masa Iya. Kayla Harrison doang kan nggak mungkin. Bener. Atau Sean O'Malley doang gitu. Tapi Chandler cowok sih. McGregor sebenarnya bagus tuh. Iya. Kan All American banget tuh kan si Chandler kan. Iya. Sebenarnya paling enak tuh kalau misalkan yang kayak gitu tuh ya kan untuk nge-revive lagi petarung-petarung Amerika kan. Ini kan Iya. sekarang kan banyak banget championsnya tuh yang non American gitu Iya, kan. sekarang lagi 0 nih juara. Iya, jadi rata-rata emang lagi 0 juara Amerika. Nol. Iya, nggak ada kan? Gak ada, iya. Nggak ada ada. kan, udah dikasih ke Udah dicopot. Inggris. Aspinal. Iya, Aspinal gitu ya. Saya banget Dana White gini, saya banget misalkan kayak saya pengennya super fight aja ya, dream match gitu. Udah heavyweight biar Aspinal aja. Oke. Nih tapi menurut survei ini mereka pengen dream match-nya lu sama Aspinal. Iya. Gitu. Iya. Tapi ya nanti kita nggak tahu ya, semoga bisa ya, karena nggak ada perwakilan Amerika di White House, pasti harus ada perwakilan Amerika. Tapi ada berita baru juga soal Joe Rogan tidak akan jadi komentator tuh. Iya. Pas Poirier sama Akhirnya itu. setelah bertahun-tahun Setelah dia 3 tahun tuh, for the first time lebih in 3 3 years. tahun lebih. Oke. 3 plus dibilangnya. Iya. Kenapa ya? Kenapa nggak jadi komentator ya? Untuk itu gue belum nemu tuh. Sama, Gue iya, belum belum. nemu. Jadi kayaknya belum ada official statement juga.
Iya, Dari- karena memang netizen lagi muter-muter aja sih, apa namanya, dari komen-komen yang gue baca belum ada keputusan kenapa Joe Rogan. iya, maksudnya Joe Rogan enggak gitu. Dan banyak netizen juga nggak ngerti, maksudnya ini ada masalah apa sih sebenarnya. Cuma ini akhirnya nggak jadi ya. Tapi kalau lu pribadi, lu seneng gak sama Joe Rogan as a komentator? kacau, bro. Jadi Oke. gini, ini Iya. pernah dibahas sama Rampage Jackson. Iya. Rampage Jackson bilang tidak ada komentator yang non fighter, maksudnya komentator yang non professional fighter ya, yang bisa lebih mendetail ngebedah daripada Joe Rogan. Jadi lu pernah lihat Rampage Jackson yang dia di Podcastnya. pertarungan apa ya? Yang dia ngebanting, yang dia lagi Nge-slam. nge-slam, iya dia nge-slam gara-gara lawannya kan lagi ini open Iya. guard, Lagi di triangle. iya di slam jebar kayak gitu. Iya. Nah, selama ini Rampage Jackson itu ngira kalau misalkan lawannya itu nggak mau let go. Jadi tangannya itu dipegang, gara-gara tangannya dipegang ya udah bisa di slam. Oke. Terus katanya cuman Joe Rogan bilang ya enggak. Karena gue nontonin berkali-kali. Video lo itu gue tonton, gue bedah berkali-kali. Terus si Rampage Jackson kayak, bitch kan gue yang berantem gitu. Tapi pas dilihat lagi, oh iya bener-bener gak dipegang. Oh. Gitu. Jadi dia bilang Joe Rogan itu tingkat untuk ngebedahnya itu tuh sedalam itu. Ditambah lagi kan dia kan iya dia dia komedian, tapi dia itu juga berkali-kali menang Black belt jiu-jitsu. Black belt jiu-jitsu. dia black belt jiu-jitsu. Iya. Dia menangin All American iya, Champion taekwondo. on taekwondo. Iya. Terus state championship juga dia pernah juara 2 kayak gitu-gitu. Jadi emang dan tendangannya kan Iya, kenceng banget Joe kenceng Rogan. banget. Jadi emang gue suka banget sama Joe Rogan. Suka banget lu ya. Kalau lu Bang Em suka sama Joe Rogan as a komentator ini, kan banyak juga yang Iya. gua baca komen beberapa, bagus nih di-cut aja nih Joe Rogan. Ada yang Emang gitu loh. ada yang gitu ya? Ada beberapa gua baca komen di luar, ada. Gua juga gak ngerti kenapa Joe Rogan Kayaknya enggak sih, dibenci dia- segitunya, ada yang dibenci dia gitu. Bosen kali mungkin kalau yang ngomong begitu kali ya. Oke. Mungkin lebih ke bosen nih kalau Iya. selama ini belum ada yang bisa nyaingin dia secara komentator sih menurut gue ya. Iya dia top notch ya. Top notch. Iya. Di MMA kayaknya nggak ada sih. Nggak ada Gue ya? udah nonton semua MMA Ya. di luar dalam negeri luar negeri kayak Iya. di Jepang di mana Iya. belum ada yang skillnya kayak dia sih. Iya. Ya tapi kan intinya kan Joe Rogan itu tuh kalau misalkan gue suka ngeliatnya gini. Gue gak kaget kalau misalnya ada orang yang gak suka sama Joe Rogan. Iya. Mal. Gara-gara ibaratnya Tuhan aja menurunkan agama aja, orang masih ada yang pro sama kontra kan. Iya. Sampai sana tuh ya. Nah, Iya. apalagi Joe Rogan. Iya, gitu. benar-benar. Nah, yang gue tunggu-tunggu itu adalah siapakah penggantinya Joe Rogan. Kalau di kepala gue ada satu. Siapa? Udah tebak ya. Ini fighter goblok banget. Siapa tuh namanya? Siapa? Gue tahu waktu itu lu kasih ke Lawannya Anderson Silva ya. Siapa namanya? Iya pernah lawan ya. Pernah menikahi. Tito Ortiz. Itu Enggak sih, dia terlalu bodoh deh. Iya, terlalu otaknya Itu dia. terlalu ini, terlalu Iya, Pak. miring. Dia terlalu Pernah bodoh. ada klip Banyak banget dia. Ada fighter di wawancara. Iya. Terus apa yang lu pengen katakan ke gua setelah pertandingan ini? Iya. Hah? Apa yang lu pengen katakan ke gua setelah pertandingan ini? Iya. Bagaimana? Tapi yang pas lu kasih kompilasinya aneh banget ya, Ge. Kompilasi aneh banget. Iya, aneh Ya, banget. kepalanya ya, udah gitu. sering kepukul, Bang. Iya, benar. Iya, jadi sengklek juga. Iya, udah bego tambah kena pukul tambah parah. Even though Biasa people, tuh. even though I'm kayak misalkan I'm 35 years old, but I'm faster, I'm stronger, Iya, iya. I'm younger. Hah? Gimana? Dia baru aja bilang gua tuh udah tua, tapi katanya gue lebih cepat, lebih kuat, dan gue lebih muda. Iya. Itu Kacau dia. jangan digantiin Tito Ortiz lah. Gila Cuman apa ya? biar lawak aja mal. Iya, Tito jangan. Ortiz itu kan dia salah satu kesayangannya Dana White, lu tau gak? Iya, Lawak justru. Karena iya. karena Dana White itu pengen udah kasih dia mikrofonnya, gue pengen denger kebodohan apa lagi. Yang Justru keluar itu dari musuh mulutnya. besarnya si Dana White itu Tito Ortiz tuh. Jangan deh, Iya. jangan deh. Gue juga Joe Rogan tingkatnya udah Iya. beda lah. Joe Rogan juga di dalam dia apa sih namanya ngewawancarain fighter-fighter tuh sangar. Iya. Sangar banget kayak apapun keadaannya tuh dia bisa ngontrol situasi, nggak tahu gimana. Iya, hebat ya. Iya, kayak misalnya momen komedi dia pas lawan Derek Lewis gitu kayak Iya. My ball was hot gitu kan, dia ngomong gitu terus dia bilang oh oke lah kayak gitu, kayak maksudnya dia bisa nahan-nahan yang kayak gitu Iya, kayak ngasih tahu- reaksinya oke gitu reaksinya ya. oke gitu jago dia. Terus kayak misalnya ada fighter yang
ngotot dia menang, Joe Rogan bisa nge-counter di momen itu. Counter, iya. Iya, sehebat itu I sih didn't dia. tap out, no, you tap out. Iya. Lu tadi Iya. black out kok tadi gitu kayak dia selevel fighter soalnya. Jadi dia ngerti. Iya, kalau misalnya Iya. kan komentator lain kadang-kadang nggak selevel fighter. Iya. Iya kan, jadi agak ada ketakutan lah kayak gitu. Iya. Karena memang si Joe Rogan ini dia tuh dia kan termasuk yang cerdas lah ya, maksudnya Iya. Cerdas interviewer banget. cerdas. Iya. Ya kan dulu banyak yang orang bilang Deddy Corbuzier mau ngikutin Joe Rogan nih, gitu-gitu. Tipenya hampir kesana lah Iya. gitu. Dan Joe Rogan tuh ada satu potongan podcastnya dia yang sampai sekarang akan gue lakukan. Gimana? Karena dia bilang kalau lu punya anak nanti, dia bilang anak lu harus latih jujitsu. Atau ya pokoknya ikut jujitsu lah, ikut MMA lah, maksudnya Iya, apapun iya, itu lah, iya. mau lu mau judo atau enggak mau sambo, pokoknya ikutin Martial semuanya. arts lah. Martial art. Tapi kalau nggak salah, kalau salah benerin jujitsu, seingat gue jujitsu. Terbaik Karena kan sih. dia jujitsu kan. Setuju. Karena itu kalau anak lu dia latih itu mau cewek mau cowok itu beda, karena jujitsu tuh Beda. dari tingkat kecerdasannya, Betul. terus pengamanannya, Betul, maksudnya Pak. lu tuh lebih kompleks, lebih Betul. lengkap semuanya. Dan Betul. itu bagus untuk untuk bekal anak lu kelak Benar. gitu. Setuju. Iya. Gitu. Lu setuju tuh ya? Setuju Makanya. banget. Itu paling Kenapa setuju tuh? Grappling tuh bisa dibilang teknik BJJ itu teknik fighting dengan kuncian terbanyak. Kayak maksudnya lu mesti di luar ngafal, lu mikir itu kan kayak human chess lah dia. Bener-bener kayak lu main catur. Lu harus mikir beberapa langkah ke depan gitu. Di dalam BJJ itu. Ya itu yang bikin jadi otaknya cerdas ya. Maksudnya fight IQ-nya bener-bener diuji di situ ya. Itu yang Iya. nggak gimana ya? Nggak dimilikin sama banyak fighter Indonesia. Fighter MMA Indonesia tuh lack of grappling skill gitu loh. Iya, karena ya emang itu bener, karena kan waktu Iya. itu waktu ada Cosmex cerita juga tuh Bang M yang dia bilang salah satunya adalah karena kita di ekskul kita tuh nggak ada jujitsu, nggak ada ekskul kita kan biasanya bela dirinya tuh Iya. silat, pencak silat Bener. kan wajar lah gitu, judo Iya. atau enggak karate atau taekwondo itu kan Iya. paling Iya. populer lah. MMA ini atau jujitsu atau apa namanya kayak sambo, apalagi sambo gitu-gitu Sambo, iya. udah jarang banget yang Iya. mau wrestling lah gitu. Plus kalau fighter kita, kalau kata Cosmex itu Bang M, kalau bedanya sama yang di luar kan, gue Bilal Hasan kan ketemu Sardo karena Iya, Bilal iya. Hasan datang ke sini kan waktu Beyond kan, dia bilang bedanya fighter sini sama luar juga, dan ini Cosmex juga bahas, fighter sana emang lihat niat latihan aja, dia nggak mikirin nyari duit Bang M. Beda sama fighter kita di Indonesia, mikir wah besok gue makan apa ya gitu. Belum sebagai atlet itu belum menjanjikan untuk lu hidup mapan gitu. Oh, kalau itu iya. Iya, jadi sehingga lu berpikir kayak kalau gue mau berprestasi di MMA misalkan supaya gue bisa road to UFC atau ikut UFC, tapi gue harus mikirin anak makannya istri gue, anak gue, itu yang bikin fokusnya kepecah. Bener. Sementara kalau Bilal Hasan di luar negeri emang fokus latihan, latihan sama Demetrius Johnson langsung kan. Iya. Gitu. Plus mereka tuh ada jenjang karir, Pak. Iya. Istilahnya begitu, ada jenjang karir ya, lu bakal kemana gitu. Kalau di Iya. sini jelas mau kemana, nggak jelas. Nggak jelas, iya. Nah, kalau misalkan gue kenapa jujitsu itu menjadi, gue belum pernah mendapatkan kesempatan kan untuk belajar Iya. jujitsu, tapi kenapa itu tuh selalu on top of my mind juga. Iya. Soalnya gini, gue pernah ikut beberapa bela diri ya. Mungkin ada, kalau gue klasifikasi itu ada 3 macam bela diri in general ya. Kalau menurut lu gimana Bang M? Iya, Ini iya. pendapat gue nih. Yang pertama adalah bela diri yang kita bertahan. Nah, ada beberapa seperti silat gitu mal, di mana mereka tuh fokusnya ke gerakan bertahan. Ketika Iya. dipukul lu nangkis, tapi nangkisnya menggunakan tulang. Jadi yang mukul lu kesakitan. Oke. Nah, dia tuh gak dilatih untuk abis itu lu serang ya, enggak, udah nangkis aja gitu. Nah, yang kedua itu adalah olahraga yang melumpuhkan, bela diri yang melumpuhkan, yang seperti kita tahu kayak tarung derajat, tinju, Karate. gitu, yang mukul, combo-combo, Menghancurkan. udah gitu tuh. Nah, kalau jiu-jitsu tuh yang gue belum pernah mendapatkan kesempatan tuh, jiu-jitsu atau judo, yaitu olahraga yang lu menetralize lawan lu tanpa menyakiti dia. Lu benar-benar misalkan pisau ditangkap, diapain, jatuhin dia ke tanah, dilipet, terus itu kayak sambil telepon polisi sekarang. Sedangkan lawannya kayak lepasin gitu. Iya. Telepon sekarang, telepon kayak gitu. Ya, dan jujitsu ini ya memang bener-bener yang tadi kata Bang M itu Bang, maksudnya emang kayak kita main catur ya, maksudnya kalaupun musuhnya misalkan sama-sama jago jujitsu, Iya. kan lu harus ngulik, kayak gue lepas dari
grapplernya gimana ya gue lepasnya gitu. Terus habis itu gue harus bisa kalau kita salah ngambil keputusan malah kita kena naked choke atau enggak kena ambar atau apa leg lock gitu. Kan kita harus mikir harus gimana ya. Kadang-kadang itu kan sepersekian detik. Bener, itu kan yang bikin otak mikir terus kan Bang. Bener. Dan itu siapa yang paling jago jiu-jitsu itu di Amerika? Ryan siapa? Ryan Hall. Ryan Hall. King Ryan. Gordon Ryan. Mal, itu lu kalau nonton pertandingan Gordon Ryan nih, itu lu kayak bingung banget. Ini perasaan lawannya dia jago-jago deh. Oh, jago-jago lawannya. Tapi kok sama dia kayak gampang aja gitu. Juara-juara ADCC gitu-gitu, wah dibantai-bantai Pak sama dia. Iya itu ya. Jadi kalau nih gue ketemu nih dari tadi gue nyari videonya. Tapi kalau kata si siapa namanya kalau si Joe Rogan bilang jiu-jitsu itu kalau anak lu dari umur 4 sampai 6 lu masukin ke jiu-jitsu, dia bilang itu akan merubah hidup anak lo gitu. Benar. Karena tingkat confidence-nya beda sama lu. Misalkan lu di sini dia ngomongin soal dia misalkan lu ikut sepak bola. Ya udah sepak bola fun, udah lu basket lu teamwork, lu latihan teamwork apa segala macam. Oke. Tapi kalau jiu-jitsu beda. Lu otak lu dipakai buat mikir tadi yang kata Bang M plus confident lu karena kan lu bisa bela diri kan. Sehingga lu kayak pede banget kayak semua orang kayak bisa gua take down lah apa segala macam. Jadi confident. Iya. Gitu. Benar, karena lu kan di jiu-jitsu itu kan tujuan utama lu mendominasi kan. Mendominasi jadi rasa mendominasi orang lain itu tuh ada. Setelah lu belajar jiu-jitsu itu. Iya. Bang, apalagi dibangun dari kecil kan. Iya, Bang emang kapan punya anak emang, Bang? Enggak rencana sih. Dalam waktu yang cepat ya, Bang. Dia kayak bukan waktu yang dekat, Bang M tuh rencananya mau punya anaknya dulu baru istrinya gitu. Betul. Terlalu framing. Ini emang belum boleh dikasih tahu yang tadi kita omongin di belakang itu. Enggak ada. Ada tuh sih ada. Iya. Jadi gitu ya. Jadi gua itu informasi dari Joe Rogan karena memang Joe Rogan kebetulan ya itu tadi nggak jadi komentator itu juga cukup aneh sih. Emang tapi Joe Rogan beberapa ini kayaknya lagi sering dimarahin juga sama Dana White. Oh gitu ya? Ya karena yang bukan dimarahin ya maksudnya dalam tanda kutip ada slack kayak lah. Ada yang kayak misalkan siapa naik kayak kemarin Paddy Pimblett naik gitu. Yang waktu itu ada video Joe Rogan tuh nyebut apa soal retire gitu. Harusnya jangan diomongin dulu Dana White. Tapi itu kayak udah lama deh gue lupa ya. Nih yang ensiklopedia nih Mas Sardo semua nih yang paling ngerti nih. Kita bertiga kayaknya dia soalnya paling banyak bacanya. Iya, kalau kita kan paham tuh. Nah, tapi intinya ada mungkin iya, kalau Sardo kita tahu Joe Rogan yang waktu itu bete Dana White bete sama Joe Rogan pas nyebut ini tuh kapan tuh? Ngerti Sardo tahu. Dia tukang gibah di bagian situ ya. Iya. Kalau itu kayak ini petarung favorit kita nih. Mal, Topuria Mal. Iya, makanya Sardo tuh biasa bilang gitu. Tapi intinya kemarin kan juga sempat menjadi masalah juga yang pas Paddy Pimblett naik itu, Bang. Iya. Kan sempat dimarahin juga gitu. Makanya nih kita nggak tahu alasannya apa. Tapi banyak banget yang komen kalau dari Combat Talk agak-agak agak seneng sama Joe Rogan nggak jadi ini. Kenapa ya? Nggak ngerti gue. Tuh kalau ada satu komen orang nih dari luar negeri aja komennya sama kayak gue. Conflict after letting Pimblett into the octagon. Sama kan? Jadi emang kayaknya apa dari situ kan Dana White nggak happy tuh. Kayak Joe Rogan mengizinkan untuk Paddy Pimblett naik, yang kayak gitu-gitu. Ini banyak yang komen juga begitu. Jadi kita kayaknya memang ada selek-selek soal itunya mungkin ya. Cuma kan kita nggak tahu. Cuma di netizen luar juga ngomongin soal yang sama gitu. Jadi tapi udah itu maksudnya itu manuver yang udah lama juga nggak sih kayak Joe Rogan itu juga pernah waktu Ronda Rousey atau siapa gitu yang dia bilang congratulations gini terus di belakang Dana White bilang, lu jangan ngomong kayak gitu, lu jangan ngomong kayak gitu. Apa Ronda Rousey ya? Ronda Rousey pernah juga. Yang kayak gitu ya. Sama ada yang ngomongin soal retire dia interview soal retire gitu. Joe Rogan tuh sempet gitu, Bang. Jadi kayaknya mungkin sempat jadi masalah, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalian biasa netizen lebih tahu dari kita, Bang. Langsung komen aja di bawah kira-kira ada masalah apa antara Joe Rogan dan juga Dana White ya. Gitu. Jadi kita mau ngingetin lagi bahwa nanti Minggu ini kita ada nobar. 318 kita ada nobar. Banyak yang nanyain juga. Cuma kalau waktu Topuria rame banget, Bang. Rame pasti. Rame banget itu, pecah banget sih. Dan itu Topuria juga menangnya langsung ronde 1 gitu. Tapi lu nonton, Bang? Nonton lah. Lu sudah expect gitu ya bakal habis ronde 1 gitu ya? Kayak yang kemarin Topuria. Kalau ngomongnya expect jelas enggak sih. Enggak ya? Tapi gue tahu bakal KO ya. Maksudnya perasaannya begitu ya. Iya. Wah ngeri sih.
Ngeri Sampai ya? si itu aja kan ngomong kan si Oliveira, gue nggak pernah dipukul sekeras ini kayaknya. Oh, Iya. Jadi lu memang Topuria untuk sekarang kan dia nomor 1 nih sekarang nih pound per poundnya. Iya. Setuju tuh ya? Karena Iya sangar lagi. banget ya. Iya. Dia Iya. tuh gimana ya? Dia bisa berkembang di tengah pertarungan itu udah another level. Karena gue tipe ya udah lama nonton MMA itu, jadi gue senang dengan evolusi lah. Iya. Evolusi MMA itu banyak gitu kan, dan cepat banget. Dan Topuria nih saat ini tuh yang evolve paling gila tuh, selevel John Jones zaman dulu lah. Iya. Tapi yang Topuria. menarik itu bang, kan sebenarnya fighting itu kan dibilang ada fighting science tuh. Jadi beberapa fighting scientist ya, itu dia tuh bilang kita bisa menilai orang itu tuh dia kuatnya di bagian mana dari bentuk tubuh yang dilatihnya. Banget. Kayak Iya. gitu. Iya, kelihatan. Makanya misalkan kayak McGregor, orang bilang McGregor tuh Bentuknya V dia, bentuknya kayak Bruce Lee. Kayak Bruce Lee. Oh gitu. Dan fake dia gitu. otot sayap ininya nih nggak ada. Otot dadanya itu kecil, otot sayap ini nggak ada. Tapi punggungnya sama lengannya tuh kurus. Jadi bikin tuh ini dia berlatih untuk kecepatan nih, buat cepet nih gitu. Oke. Topuria tuh apa ya? Apa yang membuat dia menjadi kayak power puncher kayak gitu ya? Topuria tuh nggak V badannya, dia tuh kayak balok, kayak apa sih itu namanya? Lock, kayak ini kan. lock-locknya Nah, itu kalau dia balok, bulat dia. Iya, kalau balok itu kan, nah itu kan orang kan biasanya kan, badannya bagus tuh yang kayak pinggulnya mengecil. Tapi sebenarnya kan Iya. science itu bagusnya tuh balok kayak gitu, karena tubuh itu tuh menjadi per juga ketika kena pukulan di kepala. Itu lebih ke pegulat biasanya. Kalau yang bentuknya apa sih kayak Balok. lock gitu, kayak apa sih itu namanya, pohon gitulah bentuknya. Biasanya itu lebih ke pegulat karena dia core-nya kan harus ngangkat kan. Oke. Kalau V itu memang kayak Bruce Lee, kayak yang stand up fighter tuh biasanya V. Oh, siapa lagi selain McGregor emang yang V juga? Topuria siapa nggak V gitu enggak ya? Kalau dia Topuria malah agak enggak ya? balok tuh dia, heeh. Siapa berarti yang banyak sih. tipis kayak V sebenarnya Yoel Romero, tapi sebenarnya dia nggak V, dia balok. Yoel Romero kan Iya, tapi dia muscle-nya ngeri balok, dia. tapi muscle-nya ngeri, pantatnya tuh gede gitu kan, jadi ngerasa kayak V. Iya. Yang V itu kayak seadesanya. Oh, ada saja. Iya gitu-gitu pas dia apa sih itu namanya ngasih Lagi white. bicepnya Iya, gitu, gitu. kelihatan banget tuh biasanya. Oh iya, karena stand up fight ya, rata-rata stand up fight ya. Rata-rata stand up fight. Sage Northcutt V. Sage Northcutt ya. Iya. Sage Northcutt V. Iya. Memang itu sih emang Topuria kemarin tuh pas gua nobar aja sama anak-anak kaget gitu yang kayak Kacau, Pak. aja itu keren banget sih Waduh. Topuria. Walaupun tetap kalau Cosmex tetap megang Islam Makhachev ya daripada Topuria dia ya. Gue berharap Islam besok menang sih. Lawan JDM. Iya, harus sih dia. Jadi Dia biar harus ketemu menang. pecah tuh berdua tuh. Conor McGregor sama Iya sama ini Habib lagi dua sama ya. Habib 2. Iya. Iya. Bahkan per kita take waktu sama Cosmex itu Bang M, gara-gara kemarin udah menang Topuria, kan Islam belum main ya. Iya. Dia tetap megang Islam karena memang musuh-musuh yang dikalahkan sama Topuria dikalahkan sama Islam duluan. Memang. Iya, jadi tetap bahkan Islam Makhachev tuh pas belum kalah lagi kayak Volkanovski kan dia menghentikan, Islam Makhachev tuh banyak menghentikan orang-orang yang belum pernah kalah sebelumnya jadi kalah ketemu dia Iya, gitu. iya. Makanya jadinya kalau Islam Makhachev Cosmex masih megang. Cuma Bang sama G juga kan kemarin tuh sempat ada momen di leg lock kan sama Oliveira. Ini gue belum Iya. bahas sama lu berdua kan masih sama Cosmex sama Sardo. Kalau di pertanyaan gue sama ke Sardo juga minggu lalu, kalau itu Arman Saruki yang pegang lepas nggak tuh leg lock? Waktu leg locknya dipegang sama atau kalau Sardo bilang leg lock emang jagoan Oliveira sih Bang kalau soal leg Oliveira lock. jelas karena Iya, kan iya. dia secara BJJ ya, dan apalagi Iya, itu iya. sebenarnya kan dia bisa lepas dengan scrambling. Iya. Apa dengan bergulat lah istilahnya sih Iya. ini. Iya. Wih, Topuria tuh menurut gue dia bisa evolve di tengah fight itu yang nggak banyak dimilikin sama Fighter lain ya. itu yang bahaya dari Topuria tuh dia Iya. dia belajar di atas ring itu, gue bingung tuh gimana tuh ya bisa belajar benar-benar belajar di atas ring tuh. Iya ya, bisa tiba-tiba mikir sepersekian detik, wah gua ketemu. Oh dia begini nih, Iya, gue iya. harus begini. Jadi yang gue bilang kayak 5 langkah ke depan dia berpikir. Oke. Udah tahu nih dia bakal begini, gue pasti begini kayak gitu-gitu kayak. Iya. Jadi dia getting betternya bukan sekedar di latihan, tapi setelah fight tuh dia gue rasa jadi lebih jago lagi. Lebih jago lagi. Ya? Iya dia mental si George St. Pierre gitu dulu. Kayak fighting IQ-nya itu kan ada beberapa tuh yang pernah dibahas juga, itu kayak misalkan kayak McGregor yang midway dia itu mengubah serangannya yang awal itu straight sama hook diubah menjadi uppercut kayak gitu. Nah, kalau tapi masalahnya gini,
kalau misalkan McGregor tuh kelihatan ya. Ini gue bakal bahas McGregor gara-gara stand up fight-nya yang paling mudah dibedah, yang paling mudah dibedah nih. Tapi kalau misalkan Topuria tuh dia ya ortodoks aja, baku aja gitu. Iya, dia tuh. Tapi apa ya? Ini dia pengenalan sama basicnya tuh sangat mantep dia tuh. Mantep betul kayak gimana ya? Dan dia juga punya siswa power. Berprestasi bang, siswa berprestasi di sekolah kita udah bahas. Pinter ya. Emang pinter, emang orang beradab. Pinter. Teknologi dia. Ada ininya guru sainsnya sendiri yang ngasih tahu gini-gini beda bentuknya beda, makanya dia robot udah mah kayak udah kayak robot, beda kayak fighter jalanan gitu yang lu harus ngulik. Gua harus ngapain ya? Bingung mikir apa? Dia mah udah ada solusinya. Bener, dia kayak udah terancang dari dulu, udah scripted semuanya. Iya. Keren banget ya. Tapi kalau lu sama Arman Sarukian ini ke G juga nanti. Arman lawan Topuria lu megang siapa? Agak easy fight, Pak. Topuria? Iya. Topuria lah. Easy fight. Mau yakin bang? Agak easy fight. Lu juga kayak yakin Topuria juga? Topuria. Kenapa bang kalau lu bang? Topuria lawannya jelas sudah semua sih ya. Oke. Terus si Oliveira kan pas lawan si Arman kan split decision. Iya. Iya kan kayak Topuria dengan mudah ngelawan Oliveira. Gue nggak nyangka semudah itu. Gue tahu ini bakal fight yang pasti menang Topuria lah, tapi nggak nyangka sebegitunya tuh. Iya. Tapi kan dagunya kalau dagu Arman nggak sekaca dagu Oliveira bang. Oliveira tuh dia bilang dia nggak pernah dipukul sekeras itu masalahnya. Itu doang ya berarti. Berarti dia bayangin Oliveira sepanjang hidupnya pasti udah ngelawan banyak petinju, lawan Poirier. Iya. Dan di sparringnya gue yakin pasti udah lawan juara-juara dunia juga di tinju gitu-gitu kan. Kalau dia ngeluarin testimoni itu ya. Iya, nggak pernah sekeras itu dia bilang, berarti itu udah another level sih. Nah kalau gue gini, kalau gue ingin mengingatkan pertarungan Ilia Topuria lawan Volkanovski. Volkanovski itu kan pada saat itu gue megang Volkanovski. Tapi Topuria pada saat pertandingan lawan Volkanovski itu dia, kalau kita lihat dia volume striker kan. Topuria tuh bedanya dia orang bilang kalau dia itu sama kayak McGregor nih style nih one hit one kill gitu. Tapi McGregor itu dia tahu kalau kirinya itu kuat. Timingnya bagus. Dia timingnya bagus, tapi ketika misalkan dia pukul kirinya itu, misalkan kayak ke Poirier, Poirier gak jatuh, nah itu reset ulang tuh. Kayak, wah dia gak jatuh nih. Nah sedangkan kok lihat tuh Poirier tuh, dia volume striker, jadi berarti dia itu sniper, tapi mentalnya tuh kayak machine gunner gitu. Oke. Jadi ya tidak akan ada kebimbangan antara pas dia lagi mukul, wah kok dia gak jatuh ya? Enggak, karena dia tahu satu pukulan gak jatuh dia berkali-kali. Tapi masalahnya kebanyakan orangnya pas dia pukul udah jatuh dia pakai combo, enggak malah jatuh nih. Iya, kombinasinya waktu jatuhin Oliveira rapi banget sih itu, emang keren banget sih itu. Gua nggak pernah lihat orang mukul serapi itu tak kombinasinya terus langsung jatuh. Bener. Wah itu keren banget. Kalau gue yang gue suka ini pas lagi momen face off sama Oliveira tuh. Oh iya yang dia ngomong ya. Gua sih tadinya nggak mau ngelawan lo, tapi sorry nanti lu kalah besok ya. I'm aiming for the best. Iya, tenang aja, aman, ayo. I'm sorry Baju. Iya. I hate it. It has to be you. Sedangkan Oliveira bilang nggak apa-apa, gue emang pengen pertarungan yang hebat kok. Iya. Gue pastikan besok pertarungan yang hebat. Lu Paddy Pimblett juga masih itu. Topuria berarti sama ya. Apalagi Paddy Pimblett. Lu juga pakai? Apalagi Paddy Pimblett. Dia siapa lawan terkuatnya dia? Ya ini apa? Ferguson. Iya kan? Lawan terkuatnya dia siapa? Gak ada. Yang inilah terakhir siapa sih terakhir lawan? Terakhir Chandler. Oh iya, tapi nggak ada ya masih nggak ada yang terkuat. Terkuatnya dia Chandler. Iya, belum ada itu makanya kayak kebanyakan yang tua-tua doang dia ngelawannya, tapi lagak ngomongnya tuh ini banget. Jadi ya sama lu juga kalau Paddy Pimblett, apalagi Paddy Pimblett lu Paddy Pimblett kemarin ada kata-kata yang menarik, dia tuh bilang kayak kok Oliveira mau stand and bang sama si ini main di tengah gitu. Iya kan dia bilang dibego-begoin kan dia soalnya sama ini kan terus bilang. Tapi ya gua rasa sih kayaknya gimana ya? Itu juga bukan ini sih. Walaupun Oliveira kemarin main jauh gitu, main jarak, main apa sih namanya? Main tempo lambat pun gua rasa si Topuria yang bisa dikte pertarungan kemarin. Tetap bisa bang ya? Tetap bisa. Jadi kayak itu nggak ngejawab sih menurut gue. Kayaknya Pimblett lewat jauh sih anjir. Lewat kalau Arman aja masih Topuria apalagi Paddy Pimblett bang ya?
Kayaknya gue nggak tahu, belum nemu di titik mana sih Pimblet lebih unggul daripada si Topuria ya. Ya karena kalau Menurut Paddy gua. Pimblett kan kemarin kalau dari segi bisnis Paddy Pimblett ini bagus kalau ketemu Topuria. Jelas. Karena kan misalkan mainnya jadi di Santiago Iya, Bernabeu. bener. Kan Paddy Pimblett perwakilan Iya. Inggris gitu Liga kan. Champion. Iya, bener. Final Liga Champion itu. Spanyol Georgia nih kan, Iya, Spanyol bener. lawan Inggris. Wah, itu pecah Inggris. sih. Tapi ya gitu, tapi kita nggak tahu ya nanti apakah yang jadi mana dulu kan. Kalau dari segi bisnis nggak mungkin itu Topuria sama Paddy Pimblett dulu ketemu. Paling Paddy Pimblett dikasih lawan siapa dulu, baru lawan Iya. Topuria, nggak mungkin langsung lah gitu. Ya, masih ngantri lah. Masih ngantri lah ya gitu. Jadi itu pembahasan utang gua guys yang dari minggu lalu karena baru ketemu guys sama ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan 318 ya. 318. Karena ini akan ada sekali lagi ada nobar di Start Tap Room seperti biasa 150.000 ya, tinggal datang aja di Start Tap Room, walk in bisa gitu. Cuma ada yang menarik, ternyata di sini ada mantan musuhnya Bang M. Yaitu adalah namanya Bukan musuh lagi lawan sparring. ya kan musuh tetap Marcin Prakinyo. Prakinyo, iya. orang Polandia Bang ya. Iya, mantan nyaris juara One Champion dia. Dulu sangar di One Champion. Oh, terus ini dia main nih Bang di early prelims nih Bang. Iya, dulu dia latihannya tuh di ini, di apa sih? Dekat Kemang tuh, gue lupa. Di HQ. Aduh, lupa Latihannya gua di Kemang Bang. dulu sempat di Jakarta, namanya Tatsujin dulu ada. Oh, gitu. Sasananya. Siapa namanya? Prakinyo. Marcin Prakinyo. Marcin Iya, Marcin Prakinyo. Orang Wah, Polandia. Orang Polandia. terus lu menang nih. Jelas kalah. Jelas kalah Jelas loh. dibantai. Ini ada 11 kali menang knockout, 11 kali first round finish. Lu kalahnya apa? Hah? Kalahnya apa? Dia tuh dulu tuh karate banget. Jarang gua ketemu lawan apa sih itu namanya sparring kok karate ya. Oke. Jadi dia sering push kick gitu, anjir, kena ke Oh, gua ulu jago. hati sih mah. Gue jago push kick. Oh lu kalah lawan gue. Nah, itu dia. Gas. Iya tapi gitu ya, tapi Kalah lawan gue bang. Untung gue udah malas kekerasan. Martin Udah fokus ke stand up aja. Prakinyo. Iya, umur berapa nih Martin Prakinyo ya? Coba gua Marcin cek ya. Prakinyo tuh. Prakinyo. 37. Oh, 37, udah lu iya. cek. Udah. Oke. Iya tuh style Kyokushin karate dulu di Tatsujin. Iya. Anjing tua banget nih orang, kenapa Tua baru banget. main di UFC anjir? Karena dulu di One Champion dia. Oh Di gitu. One Champion oke, dia jago banget dulu Nah di BT-nya One Champion. BT-nya lah Kyokushin karate tuh itu mereka latihan menyerang dan latihan diserang juga kan. Iya, orang gua pas Kyokushin karate nyeselin mal. Lu pernah lihat gak pertandingan Kyokushin karate? Iya Pak, ada Kayak gak ada defense highlight. sama sekali Iya, dia. kan? iya. Dia aja dipukul bak. Gitu. Itulah. orang gua habis sparring sama dia bilangnya, makanya bro mukul lu jangan terlalu keras. Dia anjing, orang gue yang jatuh. Gua bilang. Kenapa mental victim juga. Gua bilang. Iya, tapi Iya, gue yang setidaknya- disalahin. tapi Oh setidaknya- gara-gara mukulnya keras makanya dia kerasin balik. Mungkin kali. Oh gitu. Tapi Dulu nggak apa-apa sih. lumayan sering. Tapi setidaknya kan dulu ngelawan dia Bang pernah. Aman, Bang. Pak. Iya, namanya sparring doang mah. Ya namanya seru-seruan aja di Kemang ini sparringnya kan. Bener. Iya. Nah itu salah satunya ada mantan musuh sparringnya Bang M ya. Ya. Kawan lah, Kawan sparring lah. Terus habis itu di prelimsnya sebenarnya ada ini ada Francisco Prado, Nikolai, Ada Kurang Marvin ya. Vettori. Iya, Ateba Gautier sama Robin Valentin, terus habis itu ada Martin Vettori benar. Ada Martin Vettori. lawan Brandon Allen di situ. Ini yang ada peringkat ini ya masuknya ya, Martin Vettori sama Brandon Allen middleweight. Terus habis itu ada Kyler Phillips nih dari bantam nih sama Vinicius Oliveira juga, tapi kelasnya yang peringkat 12-15 ya. Iya. Terus ada, nah ini masuk ke main event ya. Main card bagus nih. Ini ada Zellhuber nih. Zellhuber ini sebenarnya baru kalah dari Ribovic tuh ketika di Noche Iya. tuh. Ribovic tuh keren banget tuh menangnya kan waktu itu kan. Tapi orang Daniel Zellhuber sih ini sih rata-rata ya. Jelas Iya, kayaknya bakal dia Michael sih. Johnson ini nih udah Aduh. kayak lebih tua daripada Dustin Poirier nih. Iya kayak ntar Kayaknya. umurnya Dia udah lama 39 banget dia pas anjir. iya kan, bener kan? Udah legend iya. Dia udah lama banget orang, dia pernah lawan si Nate Diaz, sudah Iya. semua dari zaman apa celananya masih belum sponsor, masih boleh sponsor dia udah
Udah main dia. Udah Iya, lama, iya. Pak, dia. Iya, orang udah 19 kali kalah, Bang. Udah. Iya Pak, udah. Ini beda 13 tahun ini. Kayak menang Iya. KO sih. Menang KO sih ini Menang Zellhuber KO nih, ya. Zellhuber. Kayaknya Zellhuber juga masih muda 26 kan. Iya. Walaupun rekornya terakhir juga kalah masih sama bagus. Ribovic ya. Split terakhir ya. juga kan, tipis doang kalahnya. Tapi Sama yang mana setelah Zellhuber, ini Bang? Iya. Yang Ribovic enggak, Bang. Masa iya? Iya, gue seingat gue sih KO, Bang. Itu di KO-in, Bang itu. Itu kan Ribovic tuh waktu itu yang Split Pak, 306 kan? iya benar 306. Coba split kita lihat decision. ya. Oh iya deh split decision deh. Itu Iya, Ribovic Fight tuh. of the Night soalnya itu. Fight of the Night benar itu ya. Jadi Bagus tuh. Bagus ya, tapi padahal dia selalu menangnya rata-rata submission tuh. Unanimous decision, submission selama dia Iya. debut di UFC ya. Dia baru 5 pertandingan kurang lebih kalau nggak salah ya, 5 pertandingan. Itu Zellhuber. Oke, berarti bakal knockout nih ya lu Bang. Knockout, Ya. gua Lu juga rasa. kayak ya knockout ya Knockout ini si lawan Michael Johnson. Oke. Terus habis itu kita nextnya ada ini berarti Dan Ige. Dan Ige sama Patricio Let's Pitbull. go. Akhirnya Patricio Pitbull dikasih kesempatan lagi nih. Iya. Nah, setelah kalah, iyalah dia debut langsung Yair Rodriguez. Itu dia. Dia berat lah itu. Dan jadi lu megang siapa Bang? Dan Ige atau Patricio Pitbull nih ngasih? Wah ini mirip banget ini. Dua orang yang sangat-sangat mirip menurut gue ya. Jadi Iya, gue iya. megang Dan IG sih. Oh, gue megang Pitbull. Pitbull ya. Gue megang Pitbull. Iya. Iya, soalnya berarti udah waktunya Pitbull sih lawan. Tapi Iya. memang Dan Ige nih sulit dikawin juga Susah sih. Pak. Iya, susah banget ya. Gaya mainnya juga mirip ini masalahnya berdua ini. Iya, benar. Sama-sama grapplingnya oke. Terus Iya. main di tengah pukul-pukul keras yang kayak gitu. Tapi Iya. Dan IG nih rahangnya keras nih. Rahangnya keras, sulit Rahangnya dijatuhin keras. lah. Beberapa Nah, kali dia kayaknya nggak- decision aja sih. bakal sama si siapa Woodson yang jangkung itu aja kagak jatuh-jatuh, dia nggak menang jatuh. malah ya kan. Iya. Sama itu kayaknya waktu itu kita nobar tuh deh waktu Apa? yang Woodson itu yang yang jangkung kan Iya. jangkung lawan Dan IG tuh. Malah si Woodsonnya di KO-in kan sama si Dan sama IG. Diego Lopez juga nggak bisa nge-KO dia misalnya. Iya bener, Diego Lopez aja punya power puncher aja gitu. Oh, nggak decision bisa. tapi waktu itu Diego Lopez menang. Decision, iya. Kalau Diego Lopez ya, tapi kalau yang Dan IG lawan Woodson yang jangkung itu Kalah. yang Iya. botak jangkung Dan menang IG-nya Dan menang. IG. Tapi kalau gue sih di sini megang Dan IG sih, karena Patricio Pitbull based on pertandingan terakhir lawan Yair Rodriguez kayaknya memang levelnya UFC dia nggak kayaknya di UFC Iya, entah Pak. itu ring rush juga karena langsung Yair Rodriguez Iya, juga ya. iya. Tapi gue sih Dan IG Bang kalau gue Iya, iya. masih Dan IG gue. Karena oddsnya juga rata-rata di luar negeri minus 166 ke Dan IG sih. Ke Dan IG. Iya, Dan IG tapi ini nggak sampai KO tapi decision. Decision gue juga. Decision. Gue Dan IG. Kalau lu Dan IG. Nah, Dan IG. Iya, berarti decision. IG yang Patricio Pitbull ya. Pitbull gue Oke, Pitbull. aduh Kevin Holland masih main aja nih. Kevin Holland lawan Daniel Lu kebalik, Rodriguez. lo mau satu lagi tuh. Apa? Daniel Rodriguez masih main aja nih. Iya sebenarnya makanya itu dua-duanya nih pasti Iya. ini kayaknya pertandingan Di penghibur dah. sini semua nih match cardnya semuanya kayaknya partai pensiun deh. Ini sama match kayaknya card ya. di main card ya. Makanya yang tua-tua jadinya yang tua semua ini. pada main ya semua ya. Iya pada bayangin dia udah dihancurkan Robert Gastelum, Iya. Ian Gary, dia hancurkan Morono, tapi lawan Morono dia menang, lawan Morono dia menang, tapi gitu masih dikasih main, dia baru 2 kali menang lagi tuh, lawan Ponzinibbio sama Morono. Iya, iya. Iya tapi masih dikasih main juga nih gokil. Jadi pegang siapa tuh? Gua lu, Kevin Bang? Holland gua. Kevin Holland Bang ya? Kevin Iya, Holland gue. Kevin Holland. Ngeganja dulu nggak Bang dia Bang? Itu dia tuh. Masalahnya Kevin Holland tuh gua gimana ya? Iya. Dia tuh kalahnya sama yang bagus-bagus sebenarnya. Iya, iya. Dia nggak pernah Iya. kalah yang ini ya, nggak pernah kalah sama yang mid carder gitu, nggak pernah dia. Nggak pernah. Iya, dia kalahnya sama bagus-bagus semua. Ini kalau yang ini sih mah menang KO sih dia, gue rasa. Menang KO nih ya kalau ini Menang lawan KO nih. Daniel Rodriguez ya. Iya, dia bagus sebenarnya. Iya, Kevin Holland bagus banget. Orang yang dia menang lawan siapa waktu itu yang aduh gue lupa tuh. Terakhir kan yang dia menang tuh Vicente Luque. itu Vicente Luque. Iya, gue megang Vicente Luque soalnya. Iya ternyata menang kan di Menang. Ambar ya. Iya, Di Ambar kuncian. sama ini kuncian. Bravo Iya. Cup. Benar. Heeh. Jadi Kevin Holland kita semua Kevin Holland berarti Kevin lu juga Holland. Ge. Kevin Holland. Ya. Langsung kita naik ke Paulo Costa akhirnya comeback nih. Paulo Costa lawan Roman Kopilov. Rata-rata orang dukungnya Roman Kopilov sih. Sama lagi. Sama gue Iya. Roman Kopilov. Iya. Tapi gue Iya. pengen banget lihat Paulo Costa menang. Tapi enggak, ini Roman Kopilov lah. Iya ini momennya dia lah. Ini Iya. momennya Roman Kopilov. bener. Dan juga Paulo Costa ini kan comeback Paulo Costa lagi ya. Ini dia Comeback. Iya. Losing streak bukan ya Paulo Costa?
Si Paulo Costa ya? Iya. Sebentar gua 2024 itu dia tuh kan lawan. Nah iya kan Robert Whittaker kalah sama Sean Strickland kalah. Iya kalah 2 kali berturut-turut. Dia Buset, kalah 2023. Dia lawan Sean Strickland kalah itu decision, lawan Whittaker juga unanimous decision. Iya. Terus dia cuma 2 kali kalah dong, guys. Sebelumnya dia masih dia pernah kalah lawan Vettori juga dia kalah. Iya. Vettori. Dia terakhir kali menang Israel itu Adesanya juga dia 3 tahun kalah. yang lalu kok. Iya. Terus ya, dia ada menang sekali lawan Luke Rockhold. Rockhold ya. Udah tua. Rockhold tapi itu pun sudah tua. Dan itu pun decision. Iya. Jadi ya berarti kemungkinan besar akan dimenangkan sama Kopilov. Jelas. Kopilov. Karena Kopilov aja pertandingan terakhir menang lawan Curtis kan dia. Lawan Curtis KO tuh. Di KO ronde 3 terus habis itu lawan Almeida juga dia menang. Dia kalah sekali doang tuh lawan Hernandez. Dia kalah, sisanya dia menang terus, semuanya menang KO TKO. Wah anjir, berarti sangar. Kok disangar nih Kopilov nih kayaknya bakal menjatuhkan Paulo Costa nih ya. Iya. Untuk dia naik peringkat ya. Bener, lagi ininya lah, Iya. lagi momentumnya lagi bagus ini. Iya, Roman Kopilov itu. Iya. Menang apa bang? Menangnya apa bang? Wah itu ya, kalau itu kayak mau KO. masalahnya si Costa juga susah di KO, yang bisa Susah. KO kan cuman Decision. Adesanya tuh. Iya. Decision kayak point. decision. Lu di sini juga Kopilov ya? Mm-mm. Iya. Kalau gua TKO nih dapat nih. Bisa juga tapi TKO. memang sih. Tapi ronde terakhir kalau gua TKO. Nah, ini pertandingan terakhir kita Dustin Poirier Mike Holloway. Ini adalah pertandingan perpisahannya Dustin Iya. Poirier ya. Bahkan Dustin Poirier ini setiap kita ingat berlian selalu kita ingat Dustin The Poirier. Diamond. Iya elah. Bro, ini petarung paling flamboyan di UFC gitu. Abis itu gila gua ngikutin Poirier tuh dari era McGregor kan. Dari Iya. McGregor maksud gua tiba-tiba waktu dulu bercandanya Dustin Tiffany tuh. Dustin Tiffany. Iya lagi. Iya bercanda Iya dulu lagi. gitu bang. Iya. Waktu lawan McGregor dulu bang. Iya bener. Dan lu main tuh lawan McGregor beda Dustin tuh Iya, Dustin bener, tuh selalu bener, gitu. bener. Gue dari situ ngikutin Dustin Poirier Iya, baru iya, dari iya. McGregor baru gua ngikutin pertandingan sebelumnya. Tapi memang pertarungannya dia rata-rata yang kalian berdua paling ingat apa waktu itu ada yang sampai bad blood banget tuh, yang sampai berdarah-darah lawan siapa ya gue lupa lagi. Oh itu lawan ini si Michael Chandler. Bukan. Iya benar yang Michael diludahin Chandler. kan. Iya yang sampai berdarah-darah Iya. parah Sampai itu kan. berdarah, iya. Iya itu lawan Michael Chandler ya. Chandler Chandler. sempat. Iya lawan Michael Chandler tuh. Nah itu tuh wah gila sih itu. Tapi memang kalau gue pribadi sebelum ke kalian berdua pertandingan yang karena gue Dustin Poirier ngikutnya baru dari McGregor ya. Gue pertandingan yang paling gue ingat tuh yang pas lawan Saint Denis Benoit itu. Yang kita nobar itu tuh yang dia KO-in kan banyak yang ragu-ragu sama dia tapi Iya. dia nunjukin ke anak muda ini gak bisa lu gue masih harus di respect sehingga dia abis itu dapat kesempatan lawan Islam Makhachev kan. Iya. Setelah itu pertandingan yang gue paling anjing Dustin Poirier emang sekeren itu sih. Iya. Lawan Saint Denis Benoit gue. Kalau lu dari Bang M apa Bang? Kalau lu pertandingan Dustin Poirier yang paling memorable? Gua McGregor 1 sih. Oh McGregor 1 ya. McGregor 1 Oh soalnya. pada masa Dustin Poirier ini temperamen. Iya, masih. Temperamental Dustin Poirier. Karena pertama kalinya bad bloodnya McGregor tuh ketemunya Dustin Poirier. Oke. Itu pertama kalinya ketahuan, oh McGregor nih ahli di mix skillnya, kemampuan ngomongnya juga jago. Iya. Jadi pertama kali di situ dan Mystic Mac kan pertama kali keluarnya tuh di situ tuh dia bilang Iya. bahwa gue pasti nge-KO di ronde 1 kayak gini-gini. Ya udah di situ gue malah kenal Dustin. Gue nggak gitu suka sih jujur Dustin Poirier. Biasa aja ya. Biasa aja ya. Itu kalau dibedah tuh aneh banget loh. Dia defense gini. Oh bukan Oh, iya. yang bad blood sorry. Gua baru tahu bukan Michael Chandler lawan Dan Hooker. Dan Hooker itu wah itu kacau Hooker, sih. Itu yang seru paling banget. itu iya. yang seru banget. Gue nonton tayangannya itu Dan Hooker Itu ngeri Michael sih. Chandler Itu ngeri tuh pertandingan itu. Kenapa Ngeri. Itu enggak apa-apa. Tadi gue lagi mikirin nama guardnya apa sih? Ya ini. Overhand. Ini. Kan ini kan cross. Ini kan cross tapi dia kan ini. Iya. Itu ya. Apa ya namanya? Gue lupa Ada tuh kalau nggak salah video extra apa gitu. Makanya kan itu kan pernah dibilang juga waktu lawan Holloway. Iya. Yang Holloway yang bilang ya he guards different gitu. Strange Ya. guard gitu. Iya. Kesulitan dia ngomong sama cornernya. Gila, Gimana tapi gua memang mukul dia aneh banget. tapi lu nggak suka ya kalau sama Poirier ya? Biasa Bang, ya? aja. Biasa aja. Kalau lu Nggak- suka Ge? nggak ini gua. Gue suka. Sama Poirier. Suka karena gaya bertandingnya. Dia tuh apa ya? Gue tuh suka Poirier ketika dianya itu terpojok di cage. Karena biasanya ketika dia terpojok di cage,
hooknya itu keluar dan hooknya itu yang sering menang. Iya. Poirier itu yang Terus yang apain rambut hidungnya rambut ya? Oh, itu. Celana, sorry, dia sering narik itu sama rambutnya Tics ya. kadang-kadang kan gitunya dia tuh. kalau misalkan yang gue pertandingan yang memorable yang favorit gue itu tuh Gue Dan Hooker deng berarti. oh lu sama Dan Hooker ya? Sama Dan Hooker. Iya Ngeri sih, itu juga mantep tuh. Gue Dan Hooker sih gue itu. Kalau gue itu ini sama Habib. Oke. Ya seru tuh. Dia adalah orang pertama. Habib gak pernah mundur karena pukulan Iya. dan dia yang pertama melakukannya. Ya dan dia sempat gelatin Habib kan. Sayangnya Habib lebih kuat aja. Masalahnya itu Habib bilang itu part of strateginya. Oke. Oh untuk dia pura-pura kena giletin dia gitu. Jadi si Poirier itu punya kecenderungan kalau misalkan di take down langsung dia muter. giletin. Iya. Oke. Langsung tuh. Oke. Nah, bapaknya Habib tahu itu. Oke. Dan dibilang ya udah kalau misalkan gitu yang ketakutannya itu kan tangannya si Poirier. Iya. Tangannya capek Poirier kan banget, ngeri iya. banget tuh. Iya. Bikin dia capek tangannya. Gimana caranya? Ya udah take down pas digeletin dilamain sama Habib. Makanya Habib kan juga kayaknya Habib bukan tipikal yang trash talker gitu kan. Habib bilang juga itu setelah dia pensiun dia bilang iya itu part of the strategi. Makanya kan ada klip gitu kan ada tayangan ulang di mana ketika Habib digeletin itu cornerman-nya si Poirier kayak iya gitu. Cornerman Habib yang kayak santai gitu. Oh, Kayak karena tahu udah gak bakal ngetap ini. Ini emang Nggak bakal tujuan sih. strateginya ini. Oke, Gila oke, ya? oke. Gila gak sih? Padahal tuh gila itu udah sekuat tenaga loh. Pasti. Dustin Poirier kayak anjing gak ngetap juga. Ya Bang. ini gak tepat ininya. Katanya Habib Iya sudutnya. sudutnya gak tepat jadi dia tenang aja. Oke. Jadi part of strategi ya. Part of strategi. Gila. Kacau ya. Gila Habib. Sampai bener-bener kelihatan ini itu. loh padahal tulang leher Habib sampai kelihatan gitu kan udah Iya, overextend gitu kan. Udah dalam gitu kan. Itu kan komentator juga udah yang kayak nah ini dapat nih. Dapat tap out. Kagak ya Bang ya. Yoi. Almarhum Iya. bapaknya Habib cuma liatin gini tenang aja gitu. Terus Iya, pas iya, lepas iya. kayak gitu. Nah lepas. Masuk akal kalau lawan Habib ini favorit lu masuk akal. Lu Legend. siapa Bang? Pertarungan favorit lu untuk Dustin Poirier? Tadi itu McGregor 1. Oh ya McGregor 1 ya. berdua malah Alasannya yang kalah ya. Kita berdua malah yang kalah alasannya. Iya kalah. Karena gue pertama kali ngeliat itu, Oke. kayak maksudnya pertama kali nonton Dustin Poirier, terus sama pertama kali ngeliat Conor McGregor trash talk dan trash talk mereka seru. Trash talknya seru, kayak beneran trash talk di dalam ruangan gitu-gitu, kayak seru-seru. Iya Dustin Poirier ya. Itu Iya. berarti Kalau- McGregor 1 ya. Kalau gue buat yang menang ya, Iya. tadi kan kita berdua kan yang Poirier kalah malah ya? kan. Iya, iya. Dustin yang Iya. menang McGregor 3. Oh iya. McGregor 3 Iya. adalah campuran. Entah kenapa McGregor Dustin sama McGregor 2 tuh kok jadi baikan mereka berdua kan. Yang kedua Baikan, judi tukar-tukar saus sambel. Aneh banget gitu. Yang pas ketiga bad blood lagi kan itu. Iya. Gara-gara apa? Bininya Dustin Poirier tuh ngirim message apa gitu ke Conor tapi dibilang kayak you guys DM me gitu. Jadi makanya bad blood lagi di ketiga. Iya, abis menang si Conornya lagi jatuh gitu kan kaki kan keselewat tuh patah. patah pak. Masih Dustin Poirier didatengin kayak iya digituin jalannya McGregor digituin. Iya benar. Wah langsung bercuap-cuap. Itu yang ketiga tuh ya berarti ya. Jadi itu fighter favorit pilihan kita. Kalian komen aja di bawah fighter favoritnya apa. Tapi buat yang ini mikrofon gua lagi letoy banget ya, lagi nggak ngaceng nih maaf nih ya mikrofonnya. Tapi kalau yang menang nih, apakah ini 3-0 atau 2-1 nih akhirnya nih? Lu siapa Bang menang Bang? Dustin Poirier, Max Holloway. Kalau gua sih Dustin Poirier Bang. Oh ya, gue Iya. Max Holloway sih. Ini 2-1 nih kayaknya. 2-1. Oh, alasannya kenapa Bang lu Bang? Alasannya karena menurut gue si Max Holloway itu lagi naik juga sih menurut Iya, gue. oke, Kayak secara menang sebenarnya kunci kemenangannya besok tuh di speed ya gue rasa. Oke. Speed. Sedangkan si siapa namanya tuh Dustin Poirier tuh udah nggak eranya gitu. Udah nggak secepat Max Holloway ya. Iya, kayaknya kan pas dia ngalahin Max Holloway pertama tuh lagi. Wah, masih muda Wah, banget itu lagi Holloway. sangar-sangarnya si Iya. Dustin Poirier. Tapi sedangkan kalau yang pertama kali mereka ketemu kan kenanya Iya. kuncian tuh mount triangle armbar tuh. Ya. Itu udah nggak kehitung lah menurut gua. Enggak kayak itu. Yang Nggak kedua pun kehitung. masih Holloway hitungannya jam terbang juga masih nggak se ini Mungkin mereka Poirier lagi ya. seimbang tapi Poirier lagi bagus malam itu tuh, lagi malamnya lah. Wah, Iya, akhirnya iya, keluar iya, itu iya, kata-katanya tuh ya. Iya, Jelas tuh iya, tapi iya. memang lagi bagus banget Poirier tuh, lagi speednya juga di atas Max Holloway. Tapi Iya, yang iya. sekarang nih gua rasa Holloway yang megang ya. Holloway lagi bagus-bagusnya sebenarnya, kemarin kalah sama si ini aja. Iya, gue yakin Kalahnya ini Yalsi aja ketemu si
pertandingan Topuria. ini Max Holloway sama ya itu sialnya itu aja sih ketemunya itu doang ya. Tapi pertandingan ini Max Holloway sama Poirier gue yakin nih pertandingannya sama kayak Justin Gaethje sama Holloway tuh. BMF Pak, sabuk iya, BMF soalnya ini masalahnya. pasti bad blood abis apa darah-darah kemana-mana Iya. sampai mungkin tunjuk tengah lagi nih. Pasti. Dan Holloway kan bilang itu. Iya. Holloway bilang, wah Dustin Poirier tuh bakal sulit karena kami berdua adalah orang kemungkinan tunjuk-tunjuk tengah ini nih. Udah Ya. pasti. Udah pasti ada. Nah Iya, itu tunjuk tengah itu masalah speed itu tuh. Oke, berarti pegang Holloway. Karena Justin Gaethje aja kemakan ya. Jangan Gaethje kemakan, kalah speed juga. Iya, Cepet iya, banget sih Max Holloway. Holloway itu sebenarnya cuman Bahaya, entah gimana bahaya. kalah sama Topuria tuh bisa. Dan ini mainnya di Kotanya Illinois. Iya, Illinois dan ini juga di apa namanya di kelas yang Holloway nyaman sebenarnya ya. Di lightweight ya. Lightweight. Iya, jadi potensi dia menang besar sih. Harusnya. Iya, dia potensinya menang besar. Kalau lu siapa, Ge? Poirier sama Holloway, Ge? Gue Holloway lagi. Oh, siap. Max Holloway lu ya. Itu kayak petarung favorit lu tuh ya. Gue Holloway. Alasannya sama karena kemarin tuh sial aja ketemu Topuria gitu. Iya, itu yang pertama. Iya. Yang kedua itu entah kenapa Holloway itu arsenal serangannya tuh lebih banyak. Oke. Gitu. Oke. Kalau Justin Gaethje lebih dikit tapi efektif. Kayak low Iya. kicknya, Iya. hooknya gitunya. Tapi Holloway tuh kayak lebih variatif gitu. Iya, iya. Gue iya. Holloway sih. Dan memang Holloway emang ya sebenarnya ini lagi-lagi lightweight ini kelasnya dia nih bener kan kalau Feder dia memang sempat keteteran tapi lightweight ini kan nyamannya dia di sini nih. Jadi potensi dia menang telak dapat TKO Bang. Aduh. Wah. Atau decision. Sulit sih kalau itu. Hah. Gua nggak tahu masalahnya rahangnya sih ini juga bagus. Kalau Poirier. Poirier tuh bagus lah Poirier rahangnya. pernah di knockout gak sih? Ini Justin pernah. Gaethje kena Justin. tendang. Iya. Iya, Justin Gaethje buak langsung. Iya, itu doang gak sih. Tapi lu apa? TKO juga? Decision kalau gue. Oh lu decision. Enggak sih kalau gue pasti ada yang TKO. Iya, ini. itu ini masalah nggak ada. Masalah Ini sabuk BMF nggak boleh ada nggak TKO nih. nggak boleh ini pasti. Iya BMF Iya, apa? kan? Bad Oke. motherfucker mah memang bunuh-bunuhan udah pasti. Ya udah berarti KO. KO. Iya, KO Holloway. Berarti Holloway 2, Dustin Poirier 1. Kalian langsung aja komen di bawah kalian Dustin Poirier atau Max Holloway dan jangan lupa datang nobar ya karena ini Betul. pertandingan pasti seru banget ini. Ge, Udah BMF ditutup masuk, Bang. dengan jingle. Oh iya, yel Yel-yel. ada yel Bang, jingle Bang. Kasih jingle. Ada. Mau Kasih. tentang apa? Ya kan nggak mikir dia nggak mikir. Ya kalau nggak ada Spontan nih. kalau nggak ada jingle pantun Bener. deh pantun. Pantun. Kasih pantun boleh deh kayak kasih Boleh. pantun. Ya. Gue bakal kasih pantun dan pantunnya ini tentang UFC. God Iya. damn. Dan bahkan pantunnya ini Hmm. 2 kalimat dari lu bakal gue sambungin langsung. Enggak anjir. Itu mah Nggak, umpan bisa, mulu. nggak, lu bisa ngomong apapun. Oh iya iya. Kemal. Oh, iya, Kemal bisa ngomong apapun, gue pantunin Oh langsung. lu gue ngomong tuh maksudnya ngasih satu kalimat apa kata doang? Ngasih satu kalimat. Satu kalimat Satu gitu ya. kalimat, iya, 2 kalimat, 2 Oh, iya, kalimat lah. dua kalimat. Nah. Oke. Nah. Oke, jalan-jalan ke karena dia mikir itu Bang. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Ah. Cakep, parah. Jangan lupa beri Garnier. Gue kasih enak tuh. Gampang tuh. Ada Garnier tuh. Apa tadi? Coba dong lagi. Kan Ada gua. jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli Garnier. Buat kalian semua. Abangnya mana Bang? Buat kalian semua daripada garuk-garuk selangkang. Mendingan nonton Dustin Poirier. Oh gitu. Oke. Boleh tepuk Boleh tangan ya, lah kita kalau harus gitu. kita harus nyari pantun yang lebih bagus sih. Bisa Apa lah. ya pantun yang lebih bagus ya? Oh karena selangkang ya? Oke. Iya, Boleh, nggak apa-apa. boleh. Ayo. Gua ayo. ini Family ya. friendly. Wait. Iya. Family friendly apa UFC? Aduh, oh ini apa namanya? Kalimat satu dari lu, kalimat dua dari gua, dari Bang M. Gampang nih tuh, Bang. Gua dulu, gua pantun, Iya. gua sendiri dulu ya. Oke. Kalau ada orang berantem diteriakin woi. Terus dari gua dulu. Nanti habis itu gua yang pantun, nanti gua lempar lagi ke lu ya. Kalau orang berantem diteriakin woi, jangan lu yang berantem itu namanya Nanang. Kalian semua pasti dukung Holloway, tapi yang menang tapi tetap Dustin Poirier yang menang. Salah anjing. Sulit juga ya. Boleh. Lempar Bang, kasih ke G Bang, lempar aja kata-kata Bang. Lempar kalimat gue yang apa aja bakal bebas sambungin Bang. pantun. Yang sulit-sulit Bang, ujungnya Bang. Conor McGregor lebih jago dari Islam Makhachev. Sulit juga ya. Gak apa-apa. Oke, cakep. Cakep. Terus
Terus lanjut lagi Bang, satu lagi kan. Conor McGregor lebih ganteng dari Isa Makhachev gitu. Isa Makhachev. Orang Bogor mah kasep, gua gituin lu. Bang bener-bener lu ya. Itu gue cuman mancing amarah penonton doang sebenarnya. Iya, makanya. Gak ada. Ya mending kalau daripada ini makin memancing amarah ya mending kita salurkan amarah kita di nobar nanti di Start Tap Room karena itu pertandingannya pasti seru banget. Jadi sampai ketemu hari Minggu pagi jam 9. Dan Bang M di situ bakal jingle. Oh iya. Orang gue cabut. Dia jinglenya PDI Perjuangan. Betul. Thank you udah nonton episode Terima kali kasih. ini. Sampai bertemu minggu depan.